Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang Latsar, perkenalkan nama saya Ari Kurniawan Rahmadani. Saya pejuang Latsar dari Angkatan 20 Kelompok 4 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini pembahasannya adalah tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Di sini saya menemukan setidaknya ada 3 isu yang dapat saya angkat. Untuk selanjutnya, saya analisis dengan menggunakan metode-metode yang nantinya akan saya paparkan. Yang pertama adalah upaya memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman yang masih belum optimal. Yang kedua, tata kelola perawatan dalam upaya perlindungan terhadap pasien dengan risiko jatuh yang belum optimal. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran penggunaan masker pada pasien dengan masalah kesehatan paru. Selanjutnya, menapis isu dengan menggunakan metode USG. Untuk isu yang pertama, upaya memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman yang belum optimal. Untuk kriteria urgensi, mendapatkan poin 4. Untuk kriteria seriousness, mendapatkan poin 3. Dan untuk kriteria growth, mendapatkan poin 3. Sehingga total poinnya adalah 10. Untuk isu yang kedua, tata kelola perawatan dalam upaya perlindungan terhadap pasien dengan risiko jatuh yang belum optimal. Untuk kriteria urgensi, mendapatkan poin 5. Untuk kriteria seriousness, mendapatkan poin 5. Dan untuk kriteria growth, mendapatkan poin 4. Sehingga total poinnya adalah 14. Untuk isu yang ketiga, kurangnya kesadaran penggunaan masker pada pasien dengan masalah kesehatan paru. Untuk kriteria urgensi, mendapatkan poin 4. Untuk kriteria seriousness, mendapatkan poin 4, dan untuk kriteria growth mendapatkan poin 3. Jadi, total poinnya adalah 11. Setelah saya menapis isu dengan menggunakan metode USG, didapatkan hasil di mana isu nomor 2 menjadi isu dengan total poin tertinggi, yaitu adalah 14. Dengan begitu, isu tata kelola perawatan dalam upaya perlindungan terhadap pasien dengan risiko jatuh yang belum optimal menjadi isu yang selanjutnya akan saya analisis dengan menggunakan metode Fishbone. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone. Untuk analisis Fishbone, di sini saya menggunakan 4 parameter, yaitu adalah sumber daya manusia atau SDM, lingkungan, sarana prasarana, dan metode. Untuk parameter SDM, di sini saya menemukan 2 data. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga pada risiko yang akan terjadi. Yang kedua, kurang lengkapnya pengkajian dasar dan lanjutan pada pasien. Kemudian, untuk parameter lingkungan, di sini saya menemukan data penekanan terhadap pentingnya SKP atau sasaran keselamatan pasien yang masih kurang pada petugas. Selanjutnya, untuk parameter sarana dan prasarana, saya menemukan satu data di sini, yaitu adalah fasilitas penunjang pencegahan risiko jatuh yang masih kurang. Dan yang terakhir, untuk parameter metode, saya menemukan 2 data. Yang pertama, perlu cara yang lebih efektif dan tepat guna untuk mencegah risiko dapat terjadi. Yang kedua, metode yang ada belum teraplikasi secara optimal. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan metode SWOT. SWOT sendiri adalah sebuah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threats atau ancaman. Untuk strength atau kekuatan, di sini ada 2 poin. Yang pertama, tersedianya sumber daya perawat dengan jumlah cukup dan memiliki kemampuan yang kompeten. Yang kedua, adanya sistem teknologi ataupun media lain yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya risiko jatuh.
Untuk weakness atau kelemahan, poin yang pertama, penekanan SKP yang berkaitan dengan pencegahan resiko jatuh pada pasien yang masih kurang. Yang kedua, belum ada media spesifik di ruang perawatan yang digunakan sebagai penanda pasien dengan resiko jatuh. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama, adanya ketua tim perawat yang memiliki kemampuan yang kompeten dan cukup disegani di ruang perawatan. Yang kedua, ada berbagai macam variasi media yang dapat digunakan sebagai penanda resiko pasien jatuh. Kemudian yang threats atau ancaman, yang pertama, terjadinya resiko cedera serius pada pasien. Kemudian yang kedua, kemungkinan menimbulkan masalah baru pada pasien. Kemudian sampailah kita pada alternatif penyelesaian isu. Di sini, isu yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil analisis PSG yaitu tata kelola perawatan dalam upaya perlindungan terhadap pasien dengan risiko jatuh yang belum optimal. Dan penyebabnya dari hasil analisis saya yaitu adalah kurangnya alat atau media yang dapat digunakan langsung sebagai penanda pada pasien risiko jatuh. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan tabel, di mana alternatif penyelesaian yang saya tetapkan yaitu melakukan optimalisasi penandaan pada pasien risiko jatuh dengan media berupa kertas bergambar yang ditempatkan pada tempat tidur pasien. Kemudian, untuk tahapan setiap alternatif, di sini ada 3 tahapan yang sekiranya harus dilaksanakan. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepala ruangan. Yang kedua, menghubungi pihak pengelola aset rumah sakit berkaitan dengan pembuatan media kertas bergambar. Yang ketiga, berkoordinasi dengan para perawat di ruangan untuk menggunakan media kertas bergambar pada pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan penilaian pada form pengkajian risiko jatuh. Kemudian, dari tahapan setiap alternatif yang sudah dilalui tadi, tentunya ada hasil yang diharapkan. Di antaranya, yang pertama, perawat di ruang perawatan mampu mengimplementasikan penggunaan media kertas bergambar pada pasien dengan risiko jatuh. Yang kedua, media kertas bergambar dapat terus secara konsisten dipergunakan sebagai penanda pada pasien dengan risiko jatuh. Dan yang terakhir, tidak ada angka kejadian pasien jatuh di ruang perawatan. Yang terakhir, para pihak yang diharapkan terlibat dalam proses penyelesaian isu yang pertama adalah kepala ruangan perawatan, dan yang kedua, seluruh perawat di ruang perawatan. Sekian video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Semoga apa yang telah saya paparkan pada presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir dari saya, salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.